bersiap untuk mengeksplorasi semangat literasi dan karya besar pada masa keemasan Islam serta menilai dampaknya bagi peradaban modern. Nah, dalam proses pembelajaran ini, anak-anak akan mengembangkan pemahaman kognitif tentang konstruksi Daulah Abbasiyah, menginternalisasi nilai-nilai produktivitas dan literasi secara afektif, serta mempraktikkan keterampilan melalui kegiatan kreatif seperti membuat produk literasi bekerjasama dalam kelompok. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu Daulah Abbasiyah. Pernah kalian mendengar tentang Daulah Abbasiyah? Pernah. Nah, Daulah Abbasiyah itu istilahnya itu berasal dari keluarga atau keluarga dari raja-raja. Nah, oleh karenanya yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan dari raja-raja yang memerintah dari keluarga Bani Abbas. Mengapa disebut? Itulah kenapa disebut dengan Daulah Abbasiyah, karena dipimpin dan diperintah dari keluarga Bani Abbas. Kemudian keturunan dari keluarga Abbas yang menjadi raja yang memegang pemerintah secara turun-temurun. Nah, dari situlah keluarga Abbas yang dimaksudkan ialah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad. Daulah Abbasiyah sendiri ini didirikan oleh cicit, ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan juga. Jadi kembali dulunya ya. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad. Nah, Daulah Abbasiyah sendiri ini didirikan oleh cicit dari Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu Al-Abbas As-Saffah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah ini melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat semena-mena terhadap kelompok yang berseberangan, khususnya pengikut dari kaum Syiah. Selain itu, Bani Abbas juga berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian keindahan pada kota Baghdad. Nah, kota Baghdad itu sendiri bentuknya seperti ini karena letaknya strategis di tengah-tengah perkotaan. Kota Baghdad sendiri ini merupakan kota yang memiliki kemajuan pada eranya. Kepemimpinan dari Abu Al-Abbas ini tidak bertahan lama, namun 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu Al-Abbas meninggal pada usia 33 tahun. Nah, sepeninggalan beliau mendirikan kota Baghdad. Kota Baghdad ini bentuknya melingkar, nampak seperti pada gambar yang Bapak tempelkan di papan tulis. Kemudian keturunan Al-Mansur yang melanjutkan kekuasaan dari Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Ada yang tahu 5 abad berapa kira-kira? Ya, betul, 500 tahun. Kemudian setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di kota Baghdad. Nah, beliaulah yang melanjutkan pemerintahan di kota Baghdad. Pengembangan kota Baghdad yang dirancang berbentuk bundar melingkar seperti ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberi nama resmi kota Baghdad sebagai sebutan dengan Madinat As-Salam atau sebagai istilahnya itu sebagai kota perdamaian. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid yaitu cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi, terus dari
setelah itu Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa kurang lebih dalam rentang waktu 20 tahun atau 813 sampai 833 Masehi. Adapun beberapa bidang yang dikembangkan di kota Baghdad dan dapat dicatat dari para sejarawan, yaitu yang pertama seni arsitektur. Peninggalan sejarah dari kota Baghdad yaitu seni arsitektur. Dari kota Baghdad sendiri itu merupakan kota yang memiliki kemajuan yang sangat besar sebagai kota bunda yang menunjukkan bahwa kota ini dirancang dengan desain yang rapi dan terencana. Beberapa bangunan di istana ini di dalam dan di luar kota dan juga menunjukkan bahwa Baghdad memang dibangun dengan sentuhan seni arsitek yang sangat mewah. Kemudian yaitu seni patung dan lukis. Di kota Baghdad juga berkembang pada keemasan Bani Abbasiyah, yaitu beberapa di antaranya terlihat dari patung penunggang kuda atau atas kubah istana Khalifah Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Amin juga memiliki perahu kesenangan di Sungai Tigris dengan bentuk seperti singa, elang dan lumba-lumba. Dinding istana Khalifah yang dikabarkan penuh dengan tulisan yang indah. Demikian pula ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah yang menggunakan seni mural di dinding istana. Seni patung dan lukis banyak dipengaruhi oleh kultur atau budaya dari orang yang beragama Kristen. Seniman-seniman yang terlibat dari pembuatan seni mural tersebut juga diambil dari atau mereka merekrut dari orang-orang yang beragama Kristen. Dan yakini bahwa mereka juga mereka diperbolehkan untuk membuat gambar dari makhluk yang bernyawa dari istana tersebut. Kemudian seni industri yang berkembang pada masa itu diantaranya yaitu pembuatan permadani atau karpet. Kalian tahu permadani itu yang biasanya di lantai? Tahu kan? Itu kan banyak dibuat pada masa keemasan di kota Baghdad. Permadani Baghdad ini terkenal sangat indah. Bahkan sampai sekarang salah satu produk yang disukai pada saat itu ialah permadani dengan gambar pemandangan berburu dan taman. Nah, industri permadani ini menunjukkan berkembangnya industri terkait seperti kain, kemudian pewarna ataupun tekstil dan lain sebagainya yang digunakan untuk bahan pembuatan permadani. Kemudian seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini mulai berkembang pada abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah. Seni kaligrafi ini murni berkembang dari tradisi Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Sejak kemunculannya, seni kaligrafi menjadi sangat diminati. Kemunculan dari seni kaligrafi pun menyebabkan pamor seni paling indah menurut para kaum muslimin pada masa itu. Melalui seni kaligrafi, umat Islam pun mencari saluran bagi sifat jiwa senia. Para seniman muslim yakini bahwa mereka tidak boleh mengekspresikan jiwa seni melalui representasi benda-benda yang bernyawa. Karenanya, seni kaligrafi pun menjadi berkembang sangat pesat. Kaligrafi memegang posisi martabat dan kehormatan di mata para penguasa. Para penguasa yang yakini bahwa dengan seni kaligrafi itu mereka dapat mendapatkan pahala dari menulis kaligrafi di dinding istana. Kemudian seni musik. Seni musik juga berkembang pada masa Daulah Abbasiyah dari Khalifah Harun al-Rashid. Selain menggaji para penerima, juga menggaji para pemusik untuk bermusik di istananya. Kemudian Bait Al-Himah. Ada yang tahu tentang Bait Al-Himah? Belum. Nah, Bait Al-Himah ini yaitu perpustakaan. Bentuknya seperti ini kira-kira. Pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Nah,
semua sejarawan dan sastrawan ini berkumpul di Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah sendiri ini didirikan oleh Khalifah Ma'mun, yang awalnya ini merupakan perpustakaan pribadi daripada beliau. Kemudian Bait Al-Hikmah ini diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Nah, lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai pendidikan tinggi, Bait Al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemah dan perpustakaan. Al-Makmun juga mengembangkan Bait Al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit, sebagai pusat studi kedokteran. Sebelumnya juga ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang sejak era Khalifah Al-Mansur. Pengembangan ilmu pengetahuan awalnya dari kegiatan penerjemahan buku-buku yang pengetahuan berbahasa Yunani pada awalnya. Kegiatan penerjemahan itu bersifat perorangan. Nah, berkembangnya kegiatan penerjemahan pada masa itu juga ditopang oleh tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Karenanya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mereka dengan kegiatan-kegiatan yang beragam. Adapun peran-peran umat non-muslim yang ikut berkontribusi besar dalam kegiatan adapun peran umat non-muslim yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan di antaranya yaitu para penerjemah yang beragama Kristen Nestorian dan kaum Sabi'in atau mereka yang menyembah matahari. Ini berperan besar sebagai penerjemah dari buku-buku yang ditulis oleh sastrawan para orang Yunani, khususnya dari bahasa Yunani diubah ke bahasa Syria. Nah, salah satunya yaitu penerjemah buku yang termasuk dalam masyarakat yang beragama non-muslim, baik di kalangan ahli kitab, Yahudi, dan Nasrani maupun kaum Sabi'in. Nah, salah satu tokoh yang menjadi peran penting dalam penerjemahan buku berbahasa Yunani ke bahasa Syria yaitu Hunain bin Ishaq yang memiliki agama Sabi'in atau penyembah matahari, dan juga Kristen Nestorian. Nah, dari Sabit bin Ibnu Qurra dari kalangan Sabi'in, bahkan mereka mendapatkan fasilitas eksklusif dari penguasa, yang dimana mereka mendapatkan gaji kisaran 5 juta rupiah. Selain itu juga mendapatkan emas untuk setiap buku yang diterjemahkan. Dari berat buku tersebut dapat ditimbang sehingga mereka dapat menukarkan hasil timbangan mereka dengan hasil bumi seperti hasil tambang emas seperti itu. Kemudian kita akan meneladani produktivitas jiwa literasi dan keharmonisan pada nilai intelektual antar umat beragama pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu seni pangkal keindahan. Nah, dari seni pangkal keindahan ini kita mengingat kembali bahwa keindahan kota Baghdad yang telah kita baca dan kita dengarkan, kota Baghdad ini dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai dari seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi sampai seni musik. Para penguasa juga mengoreksi seni-seni itu menjadi sesuatu yang sangat indah dan pantas untuk dipandang. Kemudian tidak ada satupun di kota ini di dunia yang dapat menandingi kota Baghdad, karena kota Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah ini memiliki keindahan yang tiada tandingnya. Yang kedua yaitu literasi, pangkal kemajuan dan keadaban. Selain dikenal dengan sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusatnya ilmu pengetahuan. Hal ini tidak lain dikarenakan keberadaan pusat budaya literasi di Baitul Al-Hikmah ini berfungsi sebagai biro penerjemah perpustakaan dan lembaga tinggi pendidikan Islam di Baitul Al-Hikmah. Baitul Al-Hikmah ini menjadi rumah dari ilmu pengetahuan, menjadi satu-satunya pusat pengetahuan dan informasi dari penjuru segala dunia. Kemudian toleransi pangkal keharmonisan.
Masa keemasan di era Daulah Abbasiyah ini tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Beberapa seniman yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragama Kristen Nestorian, khususnya para pematung dan pelukis. Mereka memiliki agama Kristen Nestorian. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Kepada anak-anak, Bapak persilakan untuk membaca buku yang sudah Bapak share di grup. Boleh dibuka buku SKI ya. Halaman 200 kalau nggak salah tadi. Bab 9 kalau nggak salah. Meneladani nilai halaman Nusantara yang bagus. Coba bab 8. Ya, ya itu. Iya itu lagi. Ketemu nggak? Ini buka halaman 138. Iya. Nah, itu. Mana ya? Oh iya, benar. Boleh anak-anak yang sudah menemukan babnya boleh dibaca dulu. Nanti kita evaluasi. Bapak kasih waktu kurang lebih kira-kira jam 11.21. Bapak kasih waktu sampai 11.25. Ya, 11.35.
menjelaskan soal, kalian boleh langsung angkat tangan. Ya, paham? Langsung saja. Perhatikan pernyataan berikut. Menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau sekaligus pendiri Daulah Abbasiyah. Kemudian menjadi khalifah dalam waktu 5 tahun. Fakta sejarah tentang Abu al-Abbas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 1, 2, 3, dan 4. Hah? Ulang ini kantornya ya. Yang pertama, ini menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Yang kedua, nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad. Yang ketiga, menjadi khalifah dalam waktu 5 tahun. Yang keempat, pendiri Daulah Abbasiyah. Fakta sejarah tentang Daulah Bani al-Abbas ditunjukkan oleh nomor berapa? A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Ya, kepada Romi. C 1, 3, dan 4. Salah deh. Salah. Betul. Iya, Betul. Anissa dapat 1 poin. Kemudian soal nomor 2. Soalnya seperti tadi ya. 1. Diberi nama resmi Madinah As-Salam. Kemudian yang kedua, dijadikan ibu kota pemerintahan pada masa Abu al-Abbas. Yang ketiga, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Yang keempat, disebut sebagai kota bunda. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Yang kepada Siti Syarifah. D. Salah. Ulang pernyataannya. Yang pertama, diberi nama resmi Madinah As-Salam. Yang kedua, dijadikan ibu kota pemerintahan pada masa Abu al-Abbas. Yang ketiga, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Yang keempat, disebut sebagai kota bunda. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Ya, pada dia betul. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya seperti tadi ya, indikator. Yang pertama, seni industri yang berkembang di Baghdad adalah seni permadani dan keramik. Yang kedua, seni yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya yaitu arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, industri, dan musik. Yang ketiga, penguasa Abbasiyah melarang seni patung dan lukis karena berisikan gambar makhluk yang bermewah. Kemudian yang keempat, Khalifah Harun al-Rashid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2000 penyanyi. Soalnya, fakta sejarah tentang perkembangan seni di kota Baghdad ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Ya, kepada Siti Syarifah. B 1, 2, dan 4. Salah. A. Aku tadi. Ya, kepada Rumi benar. Lanjut ke soal nomor 4. Mendadak betul. Soalnya masih sama bentuknya ya. Yang pertama, didirikan oleh Khalifah Harun
dan 4. Ya, kepada Anissa. Salah. B. Salah. A. Ya, kepada Anissa. Romi duluan. Mana salahnya? Lanjut soal nomor 5. Daulah Abbasiyah memberikan perhatian yang sangat besar kepada para penerjemah buku. Mereka mendapatkan fasilitas dan sarana yang memadai dari para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan penerjemahan dan keilmuan. Salah satu di antaranya adalah seorang penerjemah yang bernama Hunain Ibnu Ishaq. Fakta tentang sosok dari beliau tersebut yang benar adalah: A. Menerjemahkan buku bahasa Yunani ke bahasa Syria. B. Beragama Kristen Nestorian. C. Berasal dari golongan Sabiin. D. Bekerja di Baitul Hikmah. Ya, pada Romi. Salah. Saya. Ya, pada Siti. Salah. Oke. Emang masih bagus itu kayak gitu. Betul. Emang boleh ya? Kan masih kedua. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Para penguasa Daulah Abbasiyah di masa keemasan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan Baitul Hikmah. Mereka menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Para khalifah tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Al-Mansur, B. Al-Rashid, C. Al-Makmum, D. Al-Mustaqsim. Ya, kepada Romi. D. Betul. Lanjut soal nomor 7. Pada masa Abbasiyah, para penerjemah buku memiliki tempat yang sangat istimewa di mata para penguasa. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat memadai dan imbalannya ini sangat besar dari menerjemahkan buku dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut yang bukan perlakuan dari para penguasa terhadap mereka, yaitu A. Mendapat upah menerjemah buku berupa uang dinar seberat buku yang diterjemahkan. B. Mendapat gaji pokok dalam profesinya sebagai penerjemah. C. Mendapat fasilitas pengembangan diri di Baitul Hikmah. D. Dianggap sebagai pejabat di istana khalifah. Yang pada sisi cerita salah. D. Yang pada Romi. Betul. Lanjut nomor 8. Perhatikan baik-baik. Para penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama non-Islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka juga diberi kesempatan untuk ikut aktif dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan pada satu buku yang bukan peran aktif dari mereka, yaitu A. Kaum Kristen Nestorian banyak terlibat dalam proyek penerjemahan dari bahasa Yunani. B. Kaum Sabiin atau penyembah matahari berperan dalam pengembangan seni kaligrafi. C. Kaum Kristen Nestorian berperan dalam mengembangkan seni mural. D. Kaum Sabiin terlibat aktif dalam penerjemahan. D. Hah? D. Salah. A. Salah. C. Salah. Ya, gimana Anda? Lanjut soal nomor 9. Masa keemasan di era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam, adapun peran-peran umat muslim yang ikut berkontribusi dalam proses pengembangan pada era keemasan tersebut. Di antaranya yaitu peran para penerjemah yang beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabiin sebagai penyembah matahari. Nilai keteladanan yang terdapat pada narasi tersebut ialah A. Moderasi umat beragama. B. Toleransi umat beragama. C. Keharmonisan intelektual. D.
D. Hubungan antar umat B. beragama. B. Jawaban apa? Jawabannya apa sih saya bilang? Toleransi. Toleransi antar umat beragama. Oh, lah tadi dia jawab apa? B. A, B, B. Aku B. Tidak pernah jawab B. Oke, soal terakhir. Perhatikan baik-baik. Perkembangan Baitul Alimah sebagai pusat ilmu pengetahuan yang berawal dari tradisi penerjemahan buku yang dikembangkan di wilayah Abbasiyah, membaca dan menerjemahkan buku serta mendirikan perpustakaan yang menjadi gaya hidup masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam keadaan sejahtera sehingga memiliki kesempatan untuk membaca atau menerjemahkan buku. Hal ini merupakan kesadaran bahwa kemajuan dapat dicapai dengan keseluruhan. Nilai pelajaran yang dapat diambil dari narasi tersebut ialah A. Literasi pangkal kemajuan, B. Kesejahteraan pangkal literasi, C. Literasi pangkal kesejahteraan, D. Kesejahteraan pangkal kemajuan. Jawabannya ialah ya, kepada Anissa betul. Jawabannya A. Baik, usai sudah pelajaran kita pada hari ini. Di mana anak-anak ada yang ingin disampaikan? Oke. Poin tertinggi diraih oleh Romi Samelia. Ya, yang kedua Siti Syarifah, yang ketiga Aulia, yang keempat Anissa, yang terakhir Anissa. Berapa semua? Baik, pada anak-anak ada yang ingin menyampaikan mungkin dari materi Bapak yang kurang lembut pada anak-anak, Bapak persilakan. Tidak ada. Bapak ingin tanya kepada Siti Syarifah bagaimana pelajarannya hari ini? Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup menarik. Nah, terutama pada sistem evaluasinya itu cukup menarik, yaitu berupa kuis persamaan yang dimana itu individu dan perebutan jawabannya. Mungkin itu saja, cukup menarik untuk pembelajaran hari Ada ini. yang lain? Tidak ada? Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.